Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Vitasari dari kelas Akuntansi 02. Di sini saya akan membahas tentang uang, suku bunga, dan bank. Mari kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian uang. Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar-menukar untuk lalu lintas perekonomian, yang dapat dipakai untuk pembayaran barang, jasa, maupun hutang, baik yang sekarang maupun yang di kemudian hari. Uang logam dan emas disebut sebagai uang penuh, yang artinya nilai intrinsiknya atau nilai bahannya sama dengan nilai nominalnya. Oke, lanjut. Fungsi uang. Fungsi uang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, satuan uang. Uang dapat memberikan suatu harga komoditas, maka nilai suatu barang dapat diukur dan dibandingkan. Yang kedua, alat transaksi. Sebagai alat tukar yang harus diterima karena jaminan kepercayaannya. Yang ketiga, penyimpanan nilai. Dikaitkan dengan kemampuan menyimpan hasil transaksi untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Selanjutnya yaitu sifat uang. Terdapat 4 sifat uang. Yang pertama, tidak mudah rusak. Yang kedua, mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, mudah dikenali. Dan yang keempat, mempunyai bentuk, warna, dan ukuran yang baku. Kemudian, lembaga keuangan. Terdapat 2 lembaga keuangan. Yang pertama, bank komersial, dan yang kedua, pasar uang. Tujuan pasar uang itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, dari pihak yang membutuhkan dana, dan yang kedua, dari pihak yang menanamkan dana. Dan dari pihak yang menanamkan dana ini, yang pertama untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, lalu memenuhi kebutuhan likuiditas, dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan modal kerja. Nah, dari yang menanamkan dana, itu ada untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, lalu membantu pihak-pihak yang kesulitan keuangan, dan yang terakhir, spekulasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang permintaan uang. Permintaan uang adalah hubungan antara jumlah uang yang diminta dengan tingkat suku bunga nominal. Jadi, ketika suku bunga naik, maka orang-orang memilih untuk tidak memegang uang. Sedangkan, ketika suku bunga uang turun, maka orang-orang memilih untuk memegang uang. Dan dapat dijabarkan dalam rumus Quantity Theory of Money, yaitu M kali V sama dengan P kali Y, di mana M adalah kuantitas uang, V tingkat perputaran uang, dan P tingkat harga, dan Y output agregat atau pendapatan. Selanjutnya, kalau ada permintaan uang, tentu saja ada penawaran uang. Nah, penawaran uang ini didefinisikan sebagai M1 adalah uang logam atau uang kertas ditambah simpanan dalam bentuk rekening koran, dan M2 adalah M1 ditambah tabungan, ditambah deposito berjangka pada bank-bank umum. Yang terakhir M3 adalah M2 ditambah tabungan, ditambah deposito berjangka panjang dalam lembaga-lembaga bukan bank. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran uang. Yang pertama, tingkat bunga merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Yang kedua adalah tingkat inflasi, dan yang ketiga adalah nilai tukar rupiah. Lalu keseimbangan pasar uang. Harga keseimbangan dalam perekonomian adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva penawaran dengan kurva permintaan. Berikutnya adalah suku bunga. Adapun fungsi suku bunga, yang pertama, sebagai daya tarik para penabung yang memiliki dana lebih untuk diinvestasikan. Yang kedua, suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam perekonomian. Dan yang ketiga adalah pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Yang terakhir adalah bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan
kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya. Bank juga memiliki fungsi. Fungsi yang pertama untuk mengelola dana masyarakat. Yang kedua adalah untuk memobilisasikan dana dalam pembangunan. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat untuk mempermudah melakukan transaksi seperti pengiriman uang, pemberian jaminan, dan penyelesaian bank. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan untuk materi ekonomi makro dalam mendukung aturan pemerintah untuk work from home dan study from home. Mari kita lakukan bersama-sama agar Indonesia segera pulih dari virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.